Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi probabilitas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ronawan Juniatmoko, SPD, MSI. Untuk anggota kelompok yaitu ada 3. Yang pertama, Desti Riza Amalia dengan NIM 215221132. Yang kedua, Febri Putri Handayani yaitu dengan NIM 215221150, dan saya sendiri yaitu Karissa Atafadilah dengan NIM 215221151. Saya akan menjelaskan tentang pengertian probabilitas. Probabilitas yaitu peluang suatu kejadian, dalam artian yaitu suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam presentasi. Kemudian manfaat probabilitas yaitu manfaat mengetahui probabilitas yaitu membantu mengambil keputusan yang tepat. Karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Kemudian hasil dari probabilitas yaitu suatu hasil dari sebuah percobaan. Kemudian yaitu pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan klasik, relatif, dan subjektif. Yang pertama, pendekatan klasik. Definisinya yaitu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumusnya yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Dari contoh ada 4 percobaan. Yang pertama yaitu kegiatan melempar uang. Hasilnya yaitu 1 muncul gambar, yang kedua muncul angka. Jadi ada 2 hasil percobaan. Probabilitasnya yaitu 1/2. Kemudian yaitu kegiatan perdagangan saham. Hasilnya yaitu yang pertama menjual saham dan yang kedua yaitu membeli saham. Jadi hasil percobaannya ada 2. Kemudian probabilitasnya yaitu 1/2. Kemudian untuk percobaan yang ketiga yaitu perubahan harga. Hasilnya yang pertama inflasi atau harga naik, yang kedua deflasi atau harga turun. Jadi di sini hasilnya ada 2. Probabilitasnya yaitu 1/2. Kemudian untuk yang keempat yaitu mahasiswa belajar. Hasilnya ada 3. Yang pertama lulus memuaskan, yang kedua lulus sangat memuaskan, dan yang ketiga lulus terpuji. Hasilnya ada 3 percobaan dan kemudian probabilitasnya yaitu 1/3. Kedua yaitu pendekatan relatif. Definisinya dari pendekatan relatif yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Dengan rumusnya yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contoh dari pendekatan relatif yaitu dalam 12 bulan, 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan deflasi. Bagaimana probabilitasnya? Nah, untuk probabilitas inflasi yaitu dari 10 bulan itu dibagi dengan 12 bulan dengan jawaban 0,83. Kemudian untuk probabilitas deflasi yaitu yang 2 bulan deflasi dibagi 12 bulan dengan jawaban 0,17. Yaitu pendekatan subjektif. Definisinya yaitu probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Kadang-kadang kita mengetahui informasi awal tentang suatu jenis kejadian tertentu. Juga tidak mungkin dilakukan observasi ataupun eksperimen atas kejadian tersebut. Contoh penilaian subjektif. A. Menurut pengamat politik, Fauzi Bowo akan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2007. B. Menurut Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, pada tahun 2007, Indonesia akan menghadapi gejala krisis walaupun fondasi ekonomi kuat. C. Sita akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah bahasa Inggris. D. Probabilitas terpilihnya kembali Megawati Soekarno Putri menjadi presiden pada periode pemilihan yang akan datang
atau buku ini direvisi bulan Oktober 2002. Menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Menurut Menteri Keuangan Indonesia periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak akan pernah krisis karena fondasi ekonomi kuat. Anda akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah statistik 1. Akan melanjutkan tentang D, konsep dasar hukum probabilitas. Yang pertama ada hukum penjualan. Rumusnya yaitu PA atau B sama dengan PA plus PB. Contohnya, PA sama dengan 0,35, PB sama dengan 0,40, PC sama dengan 0,25. Maka PA atau C sama dengan 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,60. Kemudian yang B, peristiwa atau kejadian bersamaan. Rumusnya PA atau B sama dengan PA plus PB min PAB. Apabila PAB sama dengan 0,2, maka PA atau B sama dengan 0,35 plus 0,40 min 0,2 sama dengan 0,55. Kemudian C, peristiwa saling lepas. PAB sama dengan 0, maka PA atau B sama dengan PA plus PB plus 0 sama dengan PA plus PB. D, hukum perkalian. PA dan B sama dengan PA kali PB. Apabila PA sama dengan 0,35 dan PB sama dengan 0,25, maka PA dan B sama dengan 0,35 dikali 0,25 sama dengan 0,0875. Kejadian bersyarat PBA. PBA sama dengan PAB per PA. Peristiwa perlengkapan atau complementary event. Rumusnya PA plus PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 min PB. Teorema Bayes. Definisi teorema Bayes merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Rumusnya P atau peluang, BI-A sama dengan PBI kali PABI per PB1 kali PAB1 plus PB2 kali PAB2 titik plus PBI kali PABI. Kemudian yang F, prinsip menghitung. Yang pertama faktorial atau berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam kelompok. Faktorial sama dengan dirumuskan N faktorial. Yang kemudian 2, permutasi atau sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat suatu kelompok objek. Permutasi N PR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. 3, kombinasi. Beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi N CR sama dengan N faktorial per R faktorial atau NR faktorial. Contohnya yaitu PT Sampurna akan memasang iklan pada media di televisi. Oleh karena itu, diadakan survei kepada sekelompok eksekutif, yaitu stasiun televisi apa yang sering dilihat. Berikut adalah hasil penelitian tersebut. A. Berapa probabilitas terpilihnya eksekutif senior?
B. Berapa probabilitas terpilihnya eksekutif muda yang menonton RCTI? C. Berapa probabilitas terpilihnya eksekutif muda dan yang menonton RCTI? Seperti tabel di samping. Langsung saja ke pembahasan. Yang A. Probabilitas terpilihnya eksekutif senior P peluang ET sama dengan 200/500 sama dengan 0,4. B. Probabilitas terpilihnya eksekutif muda yang menonton RCTI. Peluang RCTI EM sama dengan peluang EM RCTI dibagi peluang EM sama dengan 100/500 dibagi 300/500 sama dengan 0,2 dibagi 0,6. Hasilnya 0,33. Kemudian yang C, probabilitas terpilihnya eksekutif muda dan yang menonton RCTI. Peluang EM dan RCTI sama dengan peluang EM dikali peluang RCTI EM sama dengan 0,6 dikali 0,33, hasilnya 0,2. Kemudian distribusi probabilitas diskrit. Definisi distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa yang merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Contoh kasus yang pertama, berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana. Yang kedua, berapa banyak barang yang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak. Yang ketiga, berapa peluang karyawan bekerja lebih baik esok hari. Selanjutnya, distribusi probabilitas binomial. Yang A, ciri-ciri probabilitas binomial. Pertama, setiap percobaan menghasilkan dua kejadian, seperti kelahiran anak laki-laki dan perempuan. Terus transaksi saham seperti jual beli, perkembangan suku bunga seperti naik turun dan lain-lain. Yang kedua, probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. Peluang P sama dengan peluang sukses, peluang H, peluang gagal, dan peluang P plus peluang H sama dengan 1. Yang ketiga, suatu percobaan dengan percobaan bersifat bebas. Yang keempat, data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Kemudian B, rumus distribusi probabilitas binomial. Peluang R sama dengan n faktorial per R faktorial dalam kurung n min R faktorial dikali P R kali H n min R, di mana peluang R yaitu nilai probabilitas binomial, sedangkan P probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan, R banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan, N jumlah total percobaan, H probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari H sama dengan 1 min P. C. Contoh distribusi probabilitas binomial. PTMJF mengirim buah melon ke Hero. Buah yang dikirim 90% diterima dan sisanya ditolak. Setiap hari 15 buah dikirim ke Hero. Berapa peluang 15 dan 13 buah diterima? Hitung probabilitas 10 buah diterima. Kemudian pembahasannya, peluang P sama dengan 0,9 dan peluang H sama dengan 1 min
0,9 sama dengan 0,1. Peluang 15 sama dengan 15 faktorial dalam kurung 15 faktorial dikali 15 min 15 faktorial dikali kurung tutup dikali 0,9150,10 sama dengan 0,206. Peluang 13 sama dengan 15 faktorial per 13 faktorial dalam kurung 15 min 13 kurung tutup faktorial dikali 0,9130,12 sama dengan 0,267. Untuk mencari nilai distribusi binomial dapat menggunakan tabel distribusi binomial dengan n sama dengan 15, di mana x sama dengan 15 dan x sama dengan 13, dengan peluang P sama dengan 0,9 dan dapat diperoleh nilai 0,206 dan 0,267. Kemudian distribusi probabilitas hipergeometrik. A. Definisi probabilitas hipergeometrik. Yang pertama, dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan, atau antar kejadian saling lepas. Yang kedua, dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Yang ketiga, distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda adalah distribusi hipergeometrik. B. Rumus probabilitas hipergeometrik. Peluang R sama dengan SCR kali N min SCN min R per NCN, di mana peluang R sama dengan probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses. N jumlah populasi, sedangkan S jumlah sukses dalam populasi. Kemudian R jumlah sukses yang menjadi perhatian. N jumlah sampel dari populasi. Kemudian yang C adalah simbol kombinasi. Contoh probabilitas hipergeometrik. Ada 33 perusahaan di BEJ akan memberikan dividen dan 20 diantaranya akan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Bapepam sebagai pengawas pasar saham akan melakukan pemeriksaan dengan mengambil 10 perusahaan. Berapa dari 10 perusahaan tersebut? 5 perusahaan akan membagikan saham di atas 100 per lembarnya. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa N sama dengan 33, S sama dengan 20, dan N kecil sama dengan 10, serta R sama dengan 5. Demikian dapat dihitung, yaitu P dalam kurung R sama dengan buka kurung 20 C 5 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung 33 min 20 C 10 min 5 tutup kurung per 33 C 10, yaitu sama dengan 0,216. Untuk yang selanjutnya yaitu materi distribusi probabilitas Poisson. Definisi probabilitas Poisson. Probabilitas Poisson dikembangkan oleh Simon Poisson. Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun, untuk N di atas 50 dan nilai
probabilitas yang berhasil atau sukses atau biasa disebut P dalam kurung P sangat kecil, akan sulit mendapatkan nilai binomialnya. Rumus probabilitas Poisson. P dalam kurung X sama dengan mu X A min mu per X faktorial. Contoh probabilitas Poisson. Jumlah emiten di BEJ ada 120 perusahaan. Akibat krisis ekonomi, peluang perusahaan memberikan dividen hanya 0,1. Apabila BEJ meminta secara acak 5 perusahaan, berapa peluang kelima perusahaan tersebut akan membagikan dividen? Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa N sama dengan 120, X 5, P sama dengan 0,1, nu dengan rumus N kali P sama dengan 120 dikali 0,1, yaitu sama dengan 12. Dimana dapat dihitung dengan P dalam kurung X sama dengan 12,71828 min 12 per 5 faktorial sama dengan 0,0127. Untuk mendapatkan nilai Poisson dapat digunakan tabel distribusi Poisson dengan mencari nilai mu sama dengan 12 dan nilai X sama dengan 5. Maka akan didapat nilai 0,0127. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.